Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan setiap hari dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan kembali menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum kita bersama-sama bersepakat untuk menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan kembali membacakan dan menjelaskan satu bagian firman Tuhan tentang doa yang akan meneguhkan dan menguatkan iman saudara saat kita bersama-sama akan berdoa menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Mazmur pasal 145 ayat 18 dan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Puji Tuhan saudara. Ayat ini adalah satu bagian yang lain lagi tentang doa yang hari ini akan meneguhkan iman kita saat kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, di mana di dalam ayat ini ditegaskan bahwa Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Saudara, seringkali dalam kita menghadapi masalah, pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita, baik itu persoalan penyakit dan sebagainya, kadang-kadang situasi dan kondisi itu menipu kita saudara, membuat kita merasa jauh dari Tuhan, membuat kita merasa bahwa Tuhan itu jauh dari kita dan tidak mempedulikan kita, tidak bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini saudara, apapun yang menjadi keadaan saudara, dengarkan firman Tuhan. Firman-Nya berkata bahwa Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Kalau hari ini dalam masalah dan persoalan saudara, saudara datang kepada Tuhan, dengarkan firman-Nya yang menegaskan bahwa Dia dekat dengan saudara. Kalau hari ini dalam pergumulan yang sedang saudara hadapi, saudara bukannya ugal-ugalan dalam kehidupan saudara, saudara bukannya protes dan marah atas kehidupan ini, saudara bukannya mencari jalan yang lain, perdukunan dan sebagainya, tetapi malah saudara datang di kaki Tuhan dan berseru kepada Tuhan, maka firman-Nya menegaskan bahwa Tuhan itu dekat kepada semua orang yang berseru kepada Dia. Itu yang menjadi kerinduan saya saudara melalui channel ini, supaya setiap anak-anak Tuhan tetap dekat dengan Tuhan, supaya melalui channel ini setiap hari anak-anak Tuhan bisa datang berdoa kepada Tuhan, karena di dalam channel ini setiap hari diposting video doa yang baru saudara, dan firman-Nya ini menegaskan jika setiap hari kita datang berseru kepada Tuhan, jika kita datang berseru kepada Dia, maka Dia akan menjawab kita, Dia dekat kepada kita. Biarlah melalui channel ini saudara, kita semua bersama-sama semakin dekat kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau saat ini ada saudara yang belum mensubscribe channel ini, silakan lihat di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian channel ini akan menjadi langganan saudara. Saudara akan berlangganan dengan channel ini, dan setiap hari kita bersama-sama akan saling menopang di dalam doa. Dan kemudian saudara, bagian B di ayat yang ke-8 ini ditegaskan, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jika kita datang kepada Dia berseru dalam kesetiaan,
Kita datang kepada Dia terus-menerus berseru, bukan hanya dalam jangka waktu tertentu. Maka firman-Nya ini menegaskan bahwa Dia dekat kepada kita. Sekali lagi, biarlah melalui channel ini setiap hari kita bisa bersama-sama datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan saudara, sehingga kita bersama-sama akan terus datang berseru kepada Tuhan. Dan firman-Nya ini menegaskan bahwa Dia dekat kepada kita ketika kita berseru dalam kesetiaan kepada Dia. Dan kemudian lihat ayat 9 saudara, ditegaskan di sana, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Dia bukan hanya dekat dengan kita saat kita berseru kepada Dia. Dia bukan hanya dekat kepada kita ketika kita terus setia berseru kepada Dia, tetapi lihat ayat 15, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Dia akan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Apa yang kita kehendaki, apa yang kita ingini, firman-Nya ini menegaskan bahwa Dia akan melakukannya ketika kita terus berseru dengan setia kepada Dia. Dan ada hal lain saudara, selain kita dengan setia berseru kepada Dia, supaya Tuhan melakukan apa yang menjadi keinginan kita, yang tentu saja tidak bertentangan dengan kehendak-Nya juga. Di sana dikatakan ayat 19 tadi, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Jadi ketika kita menaikkan permohonan-permohonan kita dengan setia kepada Dia, hal lain yang harus ada pada kita dalam kita menjalani hidup kita, dalam kita menaikkan permohonan kita di hadapan Tuhan adalah takut akan Tuhan. Karena terlalu banyak orang yang hidup berdoa saudara, yang tidak lupa meminta, memohon di hadapan Tuhan, tetapi mereka tidak mengalami campur tangan Tuhan, tidak mengalami jawaban doa dalam hidup mereka. Kenapa saudara? Karena mereka tidak hidup takut akan Tuhan. Jadi bukan hanya kita setia berdoa, tetapi mari kita jalani juga hidup kita dalam takut akan Tuhan. Maka dengan demikian firman-Nya berkata bahwa Dia akan melakukan apa yang kita kehendaki, apa yang menjadi isi hati kita, apa yang menjadi keinginan kita. Allah akan melakukannya. Dan selanjutnya firman-Nya berkata, mendengarkan teriak mereka minta tolong. Dia mendengar kita saat kita berteriak minta tolong, berseru dengan setia, dan kita hidup takut akan Dia. Dia mendengarkan kita. Dan yang terakhir ditegaskan bahwa menyelamatkan mereka. Dia juga akan memberi keselamatan bagi kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Puji Tuhan saudara. Sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini kembali ditegaskan kepada saya dan saudara bahwa jika kita berseru dengan setia kepada Dia, maka firman-Nya berkata bahwa Dia dekat kepada kita saudara. Itu sebabnya mari kita terus setia berseru. Melalui channel ini kita bersama-sama bersepakat setiap hari berseru kepada Allah. Dan kemudian Dia akan melakukan apa yang kita inginkan. Dia tahu apa yang menjadi isi hati kita. Jika kita takut akan Tuhan, bukan hanya berseru kepada Dia dengan setia, tetapi kita juga hidup takut akan Tuhan. Dan firman-Nya menegaskan bahwa Dia akan mendengarkan permohonan kita dan menyelamatkan kita. Wow saudara, sungguh luar biasa jaminan firman Tuhan bagi kita. Itu sebabnya hari ini mari kita tetapkan dalam hati kita bahwa kita akan terus berseru kepada Tuhan. Setiap hari kita akan terus saling menopang dalam doa, dan kita akan jalani hidup kita dalam takut akan Tuhan. Tuhan dekat kepada kita. Dia bekerja melakukan apa yang menjadi kerinduan kita, dan Dia menyelamatkan kita dan menolong kita. Puji Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara saat kita akan bersama-sama menaikkan permohonan-permohonan kita di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara.
Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan
kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan, netralkan tensinya, dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan, dalam nama Tuhan Yesus. Kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan,
tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara. Biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa. Biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka. Baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan. Bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara,
Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.